Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifurisa. Di sini saya akan membacakan sebuah teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke kota buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, semua berbagi. Semua berada dalam genggaman ini. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa, bercanda dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Muhammad Hatta, sang proklamator, berkata, "Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dongeng-dongeng sebelum tidur. Irama warganya pun tiada beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu, mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjawab. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu, jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggak tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu melalui langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rahayu akan membacakan teks yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berbagi. Semua berada dalam genggaman. Saat berada di arena buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa tegak,
melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayani angkasa, bercanda dengan alam satwa, dan berkelana di tengah padang lautan. Juga rimba raya. Kau tahu, itu adalah jendela dunia, kunci pengetahuan, dan pintu wawasan. Mohon ternyata sang proklamator berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan yang berkembang pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika tanpa buku, halasnya dari sumber kota, di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, bagai dan yang sebelum tidur. Irama warganya pun beda-beda. Bangun pagi, bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan perpustakaan. Di dalamnya buku-buku dideret dalam rapet tak terjangkau. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berbuku. Dalam buku ini seru membaca. Buku-buku di sana terpampang tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi atau di tengah gunung. Ada perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah pertemuan anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang bertanya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di dalam rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai rumah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuratiani. Saya akan membacakan teks Kota Tanpa Buku. Tentang toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan, tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sepak udara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayani angkasa, bercanda dengan alam satwa, dan berkelana di tengah padang kota. Juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku? Panaskah dia di sepi kota? Setelah itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang, itu dengan sebelum tidur, dan keluarganya pun tidak beda. Mengumpat di kesabaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Yang tak terjangkau, tiada tangan baik dan mungkin jika ada tumpukan di sekolah yang sepi dan betul. Jalan bisa berbagai di sana merombak tanpa nyawa. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang
muda, bidang seni, bidang terpencil, bidang pesisir. Itu bidang itu. Jaga perpustakaan, taman bacaan, atau buku di dekat rumahmu. Jika ada, apakah tempat itu menjadi anak-anak menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maka kalau menjadi orang yang menghidupkannya, bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita bersama. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maka kau menjadi orang yang mulai menghidupkannya. Kau bisa memulainya dari sebuah sudut beda rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa dulu. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan diri. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi, akan membacakan Kota Tanah Baru. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai toko dari dunia nyata dan khayal, tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berpadu, semua berada dalam genggamanmu. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Uang dan waktu sekolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi sekat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudera, melayang di angkasa bersama dengan aneka satwa, dan berkelana di tengah padanya kota juga di rimba raya. Kau tahu buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad kata yang Rahmatul berkata, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya kita kota atau pantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita nenek moyang sebagai dengan jenis seperti itu irama pun tiada beda. Bangun tidur bertebaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu mereka berangkat di kota memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan, di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman suka tidak. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan terbaru. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terong tanpa nyawa. Bagaimana kau ketahui? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit di desa terpencil di pesisir atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dari pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa menemaninya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai mengambilkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah suku di daerah rumahmu, atau teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu bersahabat dengan buku, dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Indrani. Saya akan membaca cerita yang berjudul Kota Tanpa Buku. Pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan, atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal.
tempat yang pernah kau kunjungi, dan yang dulu. Informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua berbeda, semua berada dalam genggaman. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan waktu? Ruang dan waktu seolah menyatu tanpa batas. Kau bisa terbang, melintasi sekat negara, dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, melayang di angkasa, bercanda di angkasa surga, dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di hingga raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bisa buku, karena dengan buku aku bebas. Melalui buku, manusia terbebas dari ketidaktahuan. Tempat-tempat yang dipenuhi buku adalah harapan berkembangnya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika kota tanpa buku, lantaskah dia disebut kota? Di kota itu mungkin kabar datang dari sumber lain, dari koran, televisi, atau internet. Mungkin informasi dan cerita datang dari cerita dunia, lagi dongeng sebelum tidur. Irama lagunya pun tiada beda. Bangun pagi berkeliaran di muka bumi untuk berbagai keperluan, untuk kembali pulang siang atau sore harinya. Setelah itu, mereka berangkat tidur dan memulai lagi hari berikutnya. Semua serupa. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya, buku-buku berderet dalam rak yang tak terjaga. Tiada taman, meraih, dan membuka halaman menyebabkan dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana terowak tanpa nyawa. Bagaimana dengan kamu? Mungkin kau tinggal di tengah kota yang megah, atau di gang sempit di desa terpencil, di sisi pesisir, atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman bacaan, dan toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat itu menjadi wadah pengumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat perkembangan wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi kajangan? Apakah kau menjadi orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang memulai menghadirkannya? Kau bisa memulainya dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapapun dirimu, bersahabatlah dengan buku. Ia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.